ayyamul usyur, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kalau kita merujuk pada literatur Al-Quran, di Al-Fajr itu dinyatakan wal fajr, demi Allah yang telah menciptakan fajar. Fajar itu ada dua kategori, fajar kadhib dengan fajar sidir atau fajar shadiq. Fajar kadhib dengan fajar shadiq ini juga menjadi perdebatan tentang fajar shadiq, yang menurut sebagian peneliti keputusan fajar shadiq di Indonesia ini terlalu kekasih, sehingga koreksi itu muncul dari berbagai akademisi ilmu falak di Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah melalui sidang amirnya memutuskan waktu subuh mundur 8 menit dari waktu yang ditentukan oleh kemenang. Nah, ini apa sudah diamini oleh banyak masjid dan mushola Muhammadiyah atau belum, saya nggak tahu. Jadi kalau subuh dalam angka kemenang misalkan jam 4.40 misalkan, maka Muhammadiyah diharapkan jam 4.48. Ini hasil penelitian menurut ilmu falak dalam disiplin kemuhammadiyah tentang fajar shadiq. Wal fajr, demi Allah yang telah menciptakan fajar. Walayalina ashar, demi Allah yang telah menciptakan malam-malam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Demi Allah, hari-hari ini mempunyai nilai yang sangat istimewa. Nanti akan kita baca teks-teks hadisnya. Wasyafa, demi Allah yang telah menciptakan genap. Ada genap, ada bilangan genap. Namun para mufassir memahami syafa itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yang juga merupakan hari nahar. Wal watr, demi Allah yang telah menciptakan angka kecil. Para mufassir memahami itu ayat mutasyrik 11, 12, 13. Wal laili idza yasr, dan malam Musdalifah. Jadi para mufassir di awal surah Al-Fajr itu mengomentari tentang ritualitas haji. Dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 10 hari nahar, termasuk juga malam di Musdalifah, yakni malam tanggal 10. Nah, ayyamul usyur itu memang mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Saya kutipkan dari Ibnu Umar, meriwayatkan dalam sahihnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi ayyamil 'ashr." Jadi hadis ini menerangkan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung bagi Allah nilai pahalanya, dan tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah untuk beramal saleh yang di dalamnya mendapatkan nilai-nilai besar, yaitu dibanding dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau hari ini tanggal
berapa tadi? Tanggal 3 apa tanggal 2? Tanggal 3 berarti 7 hari ke depan masih ada kesempatan untuk kita beramal saleh, dan itu nilainya bagi Allah itu azam, sangat agung. Oleh sebab itu kata Nabi, fa'aksiru fihinna, diperbanyaklah beramal saleh. Jadi tidak ada kekhususan. Meskipun di sebagian masyarakat kita puasa 10 hari, ada kekhususan itu mengamalkan ya. Ala kulli hal, mau puasa juga boleh, mau sedekah juga boleh, tapi tidak ada kekhususan di 10 hari pertama ini tentang amal-amal. Ini bedanya kalau kita kembali ke teks, hadisnya hanya mengatakan fa'aksiru, diperbanyaklah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bukan sumu, bukan berpuasalah, bukan. Oleh sebab itu kita akan memperbanyak amal-amal saleh. Baik amal saleh yang sifatnya pasif maupun amal saleh yang sifatnya aktif. Apa maksudnya? Amal saleh, amalun salihun, yang pasif itu amal saleh yang pahalanya akan terputus sesuai dengan terputusnya amal ini. Orang membaca Al-Quran, pada saat membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Begitu sudah terputus membaca Al-Quran, berhenti baca Al-Quran, tidak ada pahalanya lagi. Orang sholat, pada saat sholat dia dapat berpahala. Selesai sholat tidak ada pahalanya. Nah, itu yang namanya amal saleh sifatnya pasif. Berbeda dengan amal saleh yang aktif. Aktif itu artinya berkembang pahalanya. Seperti sedekahun jariyatun. Orang bersedekah amal jariyah, sekali bersedekah, selesai sedekahnya, tetapi jariyatun pahalanya. Ini bedanya, maka para ulama menyebut sebagai amal saleh yang aktif. Kedua-duanya penting, baik amal saleh yang pasif maupun amal saleh yang bersifat aktif pahalanya. Kedua-duanya baik. Fa'aksiru, diperbanyaklah beramal saleh. Kalau dalam teksnya adalah minat tahlil wa takbir wa tahmid. Banyaklah bertahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah kalimat-kalimat thayyibah. Wa takbir, Allah akbar. Wa tahmid, dan juga kalimat-kalimat tahmid diperbanyak, yang itu sifatnya adalah ibadah atau amal saleh yang pasif. Tapi amal saleh aktif seperti sedekah, beramal jariah. Makanya dalam gerakan kita adalah gerakan jamaah, jamaiyah, dan jariah. Dari jamaah-jamaah yang ada, kita jamaiyahkan, kita koordinasi, kita ikat melalui persyarikatan. Dari gerakan persyarikatan akan melahirkan jariah. Tahapannya, tahapan jamaah, tahapan jamaiyah, organisasi, dan kemudian akan melahirkan jariah. Nah, kalau sudah beramal jariah, jangan tanya itu nilai pahalanya, karena tidak terputus sampai hari kiamat. Fa'aksiru, maka diperbanyak beramal itu di 10 hari yang pertama. Abdullah ibnu Abbas, ketika Nabi mengatakan seperti itu, konfirmasi, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah melebihi jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan fadilah amal saleh di 10 hari pertama. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalik syai'. Artinya kecuali orang yang berjihad dan mati dalam jihad itu, mati syahid. Nah, jadi hanya mati syahid lah yang tidak tertandingi pahalanya. Kalau sekedar jihad masih kalah pahalanya jika dibanding dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau perbandingan dengan
Tetapi kalau bandingannya dengan syahid, kalah. Karena bagi Allah, mati yang terhormat adalah mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid dipuja-puja Allah. Mereka tidak mati, tapi hidup. Yurzakun, bahkan dapat rezeki Allah. Nah, oleh sebab itu, mengingat teks hadis ini begitu sahih dan menjadi amal-amal afdalah, ya tentu kita tidak akan menyia-nyiakan. Mari kita beramal saleh, diperbanyak, baik yang sifatnya aktif maupun yang sifatnya pasif. Kedua-duanya amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ajrillah wa li ajrillah. Dikerjakan karena panggilan Allah, dikerjakan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingin memanfaatkan momentum ayyamul ushr, momentum 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saudaraku ma'asyiral muslimin, melengkapi daripada amal-amal saleh yang ada di 10 hari pertama, di samping amal-amal saleh secara keseluruhan juga ada puasa. Satu hari, puasa Arafah. Kutipan dari Ummu Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila, ditanya an saumi Arafah, ditanya tentang puasa Arafah. Faqal yukafiru sanatul madiyah ay al-baqiyah ya al-atiyah. Ketahuilah bahwa puasa Arafah itu tentu yang nanti akan jatuh pada hari Kamis, ya. Diyakini sebagai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Kamis nanti. Itu bisa menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kecil yang lalu dan 1 tahun al-baqiyah, sisanya ke depan. Jadi orang yang puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Loh, kok ada klasifikasi antara kecil dan besar? Iya, karena al-kabair, yang namanya al-kabair itu persyaratannya harus taubat kepada Allah. Tetapi yang dosa-dosa kecil tidak bertaubat pun akan dimaafkan oleh Allah. Dalam sebuah teksnya, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya man lam yusyrik bi la ataituka maghfiratan. Wahai anak manusia, jika kamu mati membawa dosa kecil sepenuh bumi ini, akan aku beri ampunan. Selama itu bukan dosa besar atau syirik kepada Allah. Jadi hanya dosa-dosa besar dan syirik yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Itu. Tetapi dosa kecil akan diampuni oleh Allah secara otomatis. Makanya tadi sebutkan bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu yang sudah dikerjakan maupun barangkali berbuat dosa yang akan datang akan dimaafkan Allah. Tetapi jangan kemudian hadis ini menjadi kita jadi gembeleng. Wah, diampuni kalau begitu. Ya, jangan begitu memahami. Jangan aja dume. Karena jangan-jangan terlibat dalam dosa besar. Yang itu bisa menghancurkan seluruh amal-amal saleh kita. Apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh begitu pemahaman. Nah, inilah tentang teks-teks keluar biasaannya tentang ayyamul ushr. Amal-amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di Dzulhijjah yang sangat besar. Termasuk tadi puasa Arafah. Sekali lagi bahwa yang berkembang di masyarakat kita dengan puasa 10 hari ini ya kurang dipertanggungjawabkan kali. Tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah amal-amal saleh secara keseluruhan. Apa saja bentuknya, tidak ada kekhususan. Yang ada khusus hanya puasa Arafah. Saudaraku ma'asyiral muslimin, itu keistimewaan tentang ayyamul ushr. Kemudian kita melanjutkan tentang ritualitas
ibadah di bulan Dzulhijjah. Ada dua ritual yang legendaris antara pelaksanaan haji dan menyembelih kurban. Dua ritual ini sebenarnya adalah satu proses dalam upaya membangun peradaban. Ya, kalau kita kembali pada terminologi peradaban, bahwa yang namanya beradab, manifestasinya adalah peradaban. Beradab itu kan orang yang membangun dua dimensi. Dulu Bani Israel itu adalah manusia yang beradab pada awalnya. Karena telah membangun hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia atau alam. Tetapi di akhirnya kemudian Bani Israel melakukan kecurangan-kecurangan dan melakukan banyak jarimat, perbuatan-perbuatan yang bersifat kriminal. Akhirnya duribat alaihi mudillat, berujung Bani Israel itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering melakukan pelanggaran kepada Allah. Padahal awalnya kan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, saya Allah telah mengangkat derajatmu wahai Bani Israel di atas rata-rata bangsa di dunia ini pada hebat banget, Pak. Tapi kemudian ketika Allah mengangkat derajat Bani Israel kemelungkung. Tahu kemelungkung, Pak? Tahu nggak kemelungkung itu artinya apa? Di sunat mata ayah ya kemelungkung itu. Kemelungkung itu sudahnya apa ya? Merasa gembeleng, gede dewek. Kemelungkung, merasa gede dewek. Tidak ada peribahasa katak dalam tempurung. Jadi gembeleng tapi hanya seputar tempurung saja. Nah, sifat itulah yang kemudian membuat Bani Israil itu melanggar perintah-perintah Allah. Turibat, kesudahannya adalah kemudian dihinakan oleh Allah. Nah, Allah memberikan solusi. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, illa bihabli minallah wa habli minannas. Membangun komunikasi yang baik dengan Allah, namanya vertical approach, dengan hablim minannas atau horizontal approach. Itu harus bagus. Nggak bisa manusia itu hanya satu sisi saja. Mungkin secara personal hubungan dengan Allah baik, tetapi dia jelek dalam bermasyarakat, tetap jelek. Karena syarat baik itu kata Allah, ya baik kepada Allah, baik sesama manusia. Atau orang memilih baik sesama manusia, tetapi tidak baik hubungi dengan Allah, juga jelek. Kan kadang orang begitu. Itu orangnya baik, dengan tetangga baik, suka ngasih sama orang, sedekahnya banyak. Orang mengatakan baik, tetapi dia tidak pernah sholat. Dia tidak baik, karena jelek hubungan dengan Tuhan. Tapi ada kalanya orang rajin beribadah. Tetapi uripe karo tanggane jewerai. Ini bahasa saya, Pak. Tahu jewerai, Pak? Jelai. Tapi kalau tangga jelai, karo kanca jelai, ya tidak baik. Karena buruk dalam pergaulan. Jadi yang namanya derajat manusia itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Terbangunnya komunikasi dengan Allah secara baik dan terbangunnya komunikasi antar manusia dan alam secara baik. Itu baru, Pak. Disebut derajatnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji itu membangun peradaban. Manusia itu baik dengan Allah dan baik sesama manusia. Saya tidak akan menceritakan bagaimana nilai-nilai haji, makna-makna ritual haji seperti memakai pakaian putih, berihram itu biar ngapain itu, maksudnya apa?
Orang memakai dua helai pakaian maksudnya apa? Orang tawaf itu maksudnya apa? Orang sa'i itu maksudnya apa? Orang wukuf di Arafah maksudnya apa? Di Musdalifah lempar jumroh itu maksudnya apa? Itu kalau dikupas secara psikologi ada maksud dan makna-makna. Tapi saya tidak akan bahas. Yang akan kita bahas adalah intisari tujuan haji. Ini yang nanti mudah-mudahan menjadi koreksi manasik kita. Ini saya kemarin baru dapat curhatan dari Ustadz Jumino selaku pembimbing haji. Saya dapat curhatan. Ustadz, saya pusing di sini, Ustadz. Kenapa? Jamaah kita ini banyak yang kesirian. Kesirian apa, Ustadz? Kesirian kancane pada umroh orang balik. Jadi nampaknya jamaah Al-Mabrur ini terkena penyakit kesirian karena temennya bolak-balik pada umroh. Sedangkan Al-Mabrur hanya umroh sekali. Gimana ya tadi? Mau dilayani tidak sesuai dengan materi manasik kita, mau dilayani tidak sesuai dengan manasik kita, tidak dilayani bisa berpengaruh enggak ya terhadap kepercayaan Al-Mabrur. Itu berbeda. Itu kan menggambarkan bahwa manasiknya tidak matang. Manasiknya tidak. Padahal itu yang kami wanti-wanti dari awal. Sejak pelepasan wanti-wanti. Al-Mabrur memang tidak mentradisikan umroh bolak. Tapi kancane pada kayak gue. Bok suwe-suwe ya madan. Sekamar enggak misalkan. Atau ketemu salah satu hotel. Gruduk, ngarep umroh. Ketemu maning gruduk, arep umroh maning. Kan ya mungkin dalam hati kecil. Umroh kena ibune, umroh kena bapake, umroh kena apa lagi Pak? Adine, bae, mantune, anake, tetanggane, bolak-balik ya mungkin jamaah Al-Mabrur sesuai ya mandan ke Syria. Itu Ustadz Jumino sempat stres, adalah berarti pusing gimana ya tadi. Gitu. Ini menggambarkan bahwa manasik kita Al-Mabrur gagal. Nah, ini perlu koreksi ke depannya bagaimana manasik kita. Ya, karena kita mengambil dalil wudu anni manasikakum. Lakukan manasikmu seperti manasikku. Dan Nabi Muhammad kan sekali datang ke Mekah ya sekali umroh. Tidak sekali datang ke Mekah bolak-balik. Itu kalau kita mau teksnya begitu. Aisyah juga begitu. Sekali datang ke Mekah ya sekali umroh saja. Nah, ini nggak tahu. Saya hanya bisa mengatakan monggo direnungkan yang terbaik seperti apa. Akhirnya begitu. Bagaimana nanti? Kan bingung juga. Nah, ini juga koreksi untuk manasik kita yang ternyata penanaman akidah hajinya belum mapan, belum mantap. Dalam bab umroh saja sudah mulai kesirian. Dan nanti kalau ada kesirian jimat yang lain, jangan pada kesirian. Ma'asyiral muslimin. Intisari ibadah haji itu pada kalimat ihlalnya. Kalimat talbiyahnya. Itu intisarinya di situ. Soal orang mau tawaf, mau sa'i, itu perkara biasa. Tetapi yang intisari adalah pada kalimat ihlal atau talbiyah. Yang kita kenal dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rata-rata kalau ini ditanyakan, maksudnya apa? Enggak tahu. Karpe apa? Enggak ngerti. Supaya bagaimana? Enggak ngerti. Yang tahu hanya labbaik Allahumma labbaik, lancar. Ini kelemahan kita. Padahal intisarinya di situ.
gagal dan tidak gagal orang haji pada pemahaman maknanya. Mari kita kupas sedikit. Labbaik artinya apa? Labbaik itu siap. Ini seperti orang tua memanggil anaknya. Anaknya namanya Muhammad. Muhammad. Anak yang baik dia akan mengatakan labbaik. Jibu, jiba, siap. Tetapi anak yang gablek dipanggil Muhammad. Dia majabok. Muhammad. Dia majabok. Tidak labbaik. Jadi labbaik itu adalah satu ungkapan kesiapan. Labbaik. Seorang komandan mengatakan kepada prajuritnya, siapa nama kamu? Apa jawabnya? Siap dan. Kan begitu ya. Ada enggak komandan negur prajuritnya lalu prajurit meneng baik? Kan orang pasti siap. Itu labbaik namanya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, siap laksanakan tugas. Segala perintahmu siap laksanakan. Kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Labbaik. Siap saya datang. Tapi berapa gelintir yang datang? Katanya labbaik. Jadi orang haji itu sadar atau tidak sadar dia mengatakan labbaik. Ya Allah, saya siap melaksanakan segala perintah dan bahasa kita labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Siap ya Allah, laksanakan. Itu pernyataan lu ya. Orang Lomboni lu ya. Pantesan apapun dari Lomboni. Ihlalnya beng Lomboni kan begitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah haji sudah tidak bisa lagi ngelomponi karena sudah dinyatakan waktu itu dengan kata apa? Labbaik. Sekarang pun kalau sudah panggilan Allah pasti labbaik. Fasalli, salatlah kamu. Apa jawabnya? Labbaik. Wanhar, berkorbanlah kamu. Jawabnya apa? Labbaik. Yang kedua, labbaik la syarika laka labbaik. Siap Allah, la syarika laka labbaik. Engkau tidak pernah punya. Artinya saya tidak akan musyrik ya Allah. Itu loh Pak, orang haji. Dia datang menyatakan diri kepada Allah, ya Allah, siap melaksanakan segala perintahmu. Ya Allah, siap saya tidak akan musyrik. Itu orang haji menyatakan diri tidak akan musyrik. Labbaik la syarika. Ya Allah, kamu tidak punya sekutu. Lalu menyekutukan Allah. Nah ini kira-kira para jamaah haji paham atau tidak dengan kata-kata itu? Malah nangkana dondon musyrik. Ada nggak kira-kira di tanah suci orang musyrik? Ada apa tidak? Banyak Pak, banyak. Dari praktek-prakteknya itu menggambarkan, menunjukkan tentang kesyirikan. Dari praktek-praktek. Padahal dia mengatakan, saya datang ke sini tidak akan, itu karena ketidakpahaman. La syarika. Allah tidak punya sekutu. Nah kok kita menyekutukan Allah? Kan jebulnya karena kurang paham terhadap apa tadi? Ikhlas, terhadap tauhidnya yang dia katakan. Kalau cuma hafal sih hafal. Nah ini nanti menjadi koreksi kita 14 pertemuan manasik haji di Al-Mabdul ini apa yang dibahas. Jadi salah satu hal yang harus kita sikapi adalah ternyata jamaah Al-Mabrur masih juga kesilian umroh bola koreksi kurang mantap pada akidah haji. Mungkin hafal, paham manasiknya, tetapi intisarinya kurang. Mestinya orang yang sudah berakidah dalam haji itu nggak akan sering kowe arep umroh ini yang harus umroh kayak satu kali datang ke Mekah, satu kali itu yang nanti.
tidak akan kesirian. Tapi kasih kesirian berarti ya memang sisi apa itu ya? Itu intisarinya di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Orang yang haji itu menyatakan kesiapan melaksanakan tugas-tugas Allah. Dan orang haji mengatakan saya tidak akan syirik kepada Allah. Dan gongnya juga dikatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Apalagi itu sudah luar biasa. La syarik. Ya Allah, kamu tidak punya sekutu. Artinya apa? Saya tidak akan musyrik selama-lamanya. Itu pernyataan dia, sadar ataupun tidak. Itulah hebat. Itu intisari. Ini membangun peradaban sekali lagi. Membangun mu'alaq billahnya semakin baik. Oh ya pantas kalau Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umroh pertama dan ibadah umroh kedua, ketiga nanti itu kafaratun, bisa menghapuskan dosa-dosa. Lima bainahuma. Jadi kalau dengan tahun ini umroh, tahun depan umroh, lillah, udah lillah, dosa kecilnya akan terhapus. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa. Oh, yang haji mabrur itu tidak ada balasan yang tepat selain surga. Yo pantas genah orang musyrik. Wong yang tidak musyrik pasti masuk surga. Oh. Jadi kalau kita hubung-hubungkan, oh ya benar. Mungkin orang mengatakan haji mabrur sih kayak apa ya? Haji mabrur itu haji yang tidak musyrik. Wong sing ora gelem syirik. Itu haji mabrur. Lah nek kasih musyrik ya bukan haji mabrur. Ya haji ya barangkali apa haji maskur. Ini loh penekannya di sini luar biasa. Haji itu membangun peradaban, membangun wong sing duwe adab. Wong sing duwe adab menurut Allah adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu orang beradab. Jadi bukan orang yang beradab itu menurut terminologi Islam. Hasilnya peradaban, meningkatkan kualitas manusia dalam berkarya. Jadi sehebat apapun manusia dalam berkarya, kalau dia tidak punya vertical approach hubungan dengan Allah secara baik, ya tidak disebut orang beradab menurut Allah. Ya karena kita orang muslim. Jadi itu yang harus kita bangun, peradaban. Inilah nilai haji yang luar biasa. Ternyata terkandung dalam hilal, dalam talbiyah. Tidak sekedar untuk nyanyian sampai ngomong, hafal. Artinya apa? Ini penting. Kajian tentang hilal penting. Karena di situ intisari. Itulah nilai-nilai ibadah haji yang bisa membangun peradaban. Bagi kita non-hujjaj, apakah bisa juga turut serta andil dalam membangun peradaban? Bagi non-haji itu ada ibadah kurban. Bagi orang haji kena ibadah haji. Tadi sudah jelas. Bagi kita yang tidak haji ada ibadah kurban. Kalau menurut jenengan kurban itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah kira-kira? Ya kalau menurut kaidah usuliyah kan al-amru asluhu alal wujub. Apa sih perintahnya? Fasholli li rabbika wan. Itu kan perintah. Kamu sholat, kamu ibadah kurban. Sholatlah kamu, sembelihlah kurban. Itu perintah tuh ya. Ini kalau yang ahli usul ya pasti memahami dengan kali apa dengan makna wajib. Kan itu perintah. Semua perintah itu adalah dasarnya wajib. Gitu. Contoh begini,
saya tidak akan memberikan jawaban, tapi jenengan simpulkan. Semua laki-laki yang mendengarkan panggilan azan dan dia tetap berada di rumah. Saya ulangi lagi. Semua laki-laki, semua kaum laki-laki yang mendengarkan panggilan azan, dia di rumah saja tidak mau sholat berjamaah, niscaya akan aku bakar rumahnya. Ada nggak hadis seperti itu? Sahih apa tidak sahih? Dengan kira-kira memahami jamaah bagi laki-laki itu wajib atau sunnah? Bingung? Rasul mengatakan, aku akan bakar rumahnya laki-laki yang ketika mendengarkan azan dia tidak mau ke masjid untuk berjamaah. Akan aku bakar. Meskipun Rasul juga tidak pernah membakar. Kira-kira memahami jamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib apa sunnah? Dan yang menjenengan belajarlah jadi ustaz. Itu loh statementnya. Kalau sunnah jadi menjadi teman akan dibakar ya rumahnya. Mestinya kan kalau sunnah begini. Semua laki-laki ketika mendengarkan azan bolehlah ke masjid atau di rumah saja juga tak masalah. Nabi mengatakan begitu enggak kira-kira? Enggak kan? Malah Nabi akan membakarnya kalau tidak mau ke masjid. Itu kan ada stressing, ada penekanan. Maka tidak heran kalau kemudian banyak ulama yang memahami hadis itu adalah alal wujub, perintah wajib bagi kaum laki-laki untuk berjamaah di karena perintah di teks tadi yang tidak sedikit. Tetapi meskipun tidak dipungkiri, tidak sedikit pula yang mengartikan sunnah. Akibat karena sholat sunnah, akibat karena pemahaman sunnah bagi sholat berjamaah kaum laki-laki, akhirnya masjidnya. Nah, di mana paham Muhammadiyah? Kiai kena, kiai si mandamundu. Muhammadiyah si mandamundu. Karena mewajibkan kepriwe, arep menyunahkan. Begitu apa gimana kira-kira? Ambil jalan tengah. Bingung kan? Ya, itu yang terjadi. Sama. Perintah kurban juga begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Kamu sholatlah. Kamu kurbanlah. Gitu. Ya seperti wa aqimus shalah wa atuz. Kan wawunya apa? Wawu akan itu kan kebersamaan. Kalau dibuka hampir seluruh ayat begitu ada wa aqimus shalah selalu digandengkan wa atuz. Ada apa sih? Kamu harus sholat juga harus bayar. Nah, bayar zakat itu sunnah wajib kita. Ya yang menunahkan juga ada, yang mewajibkan juga tidak sedikit. Nah, inilah. Ini rangkaian daripada apa? Teks-teks ayat Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita menggunakan paham seperti itu, berarti berkurban itu hukumnya apa? Wajib. Meskipun wajibnya bersyarat. Ini nanti panjenengan bisa melihat teksnya ya. Tentang ini hadis dari Jabir ibn Abdullah, Sahih Muslim, hadis nomor 1963. Ini hadisnya bagus supaya nanti ada keadilan dalam berkurban. Apa kata Nabi? La tadbahu illa musinnatan. Janganlah kau menyembelih kurban kecuali binatang musinnah.
Musinnah kuwi binatang sing wis umur. Wis umur. Berapa standar umurnya? Kalau ibil, onta, itu 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun ya jangan disembelih. Jangan untuk berkurban. Kalau sapi itu 2 tahun. Jadi sapi yang belum 2 tahun ya jangan untuk berkurban. Kalau kambing itu sanad kamilah, 1 tahun sempurna. Itu musinnah. Jadi kalau mau nyembelih kurban kambing ya minimal umur setahun. Itu aturan Rasul. Tetapi kemudian apakah kaum muslimin bisa membeli musinnah? Ya. Bisa apa tidak kira-kira? Musinnahnya kita adalah sapi 2 tahun. Harga sapi 2 tahun berapa harganya sekarang, Pak? Katakanlah 24. 24 dibagi 7 berapa, Pak? Ya banyak. Itu musinnah. Kambing. Kambing umur 2 tahun berapa harganya? Setahun berapa umurnya, Pak? Harganya, Pak? 3 juta. Pertanyaannya, apakah setiap orang punya uang 3 juta apa tidak? Jawabnya apa? Ya ada yang punya, ada yang... Nah, suatu saat Hudzaifah itu ya mandang iri. Ya Rasulullah, tahun ini saya tidak punya musinnah. Tidak punya duit nggo tuku musinnah. Arep urunan sapi ora bisa, tuku wedhus sing wis umur juga tidak. Nabi mengatakan, "Lah kamu punyanya apa?" Kata dia, "Asabtu al-jid'ah." Oh, kowe duwene cempek. Iki kulo gede cempek. Toh, kalau kamu punya cempek sembelihlah. Tetapi jid'atan minad dha'n. Cempek wedhus. Ini rukhsah supaya ada keadilan. Karena tidak semuanya orang bisa tuku musinnah, urun musinnah juga. Karena ternyata batas minimal tadi 3 juta untuk beli kambing setahun. Nah, kalau punya uang 2 juta, boleh nggak berkurban? Boleh. 1 juta boleh nggak? Boleh. Wong bisa beli jid'ah. Jadi orang berkurban itu tidak harus nunggu 3 juta. Tidak harus nunggu 3 juta setengah. 2 juta bisa berkurban. 1 juta bisa berkurban. Itu keadilan. Dengan punya uang 1 juta enggak? Punya apa tidak? Berkurbanlah. Jid'atan minadh. Ya sudah. Kalau itu kan kasusnya seorang sahabat yang dia iri kepengen ikut kurban tapi tidak cukup untuk membeli musinnah. Ya sudah, namanya low budget. Kalau yang low budget bukan berarti tidak bisa berkurban, diberi kesempatan. Jid'atan minadh. Sudah cempek, wedhus, gembel. Tahu wedhus gembel nggak, Pak? Apa domba ya? Cempek domba. Nah, kalau saya tanya, kalau saya buka di sini syarahnya, syarah muslimnya, apa jid'ah itu? Nih. Jadi kata Nabi dilanjutkan, wa surah alaikum. Tetapi kalau kamu low budget, tadi kan sudah la tadbahu ila musinnatan. Kamu jangan berkurban kecuali sudah umur. Wa surah alaikum. Tetapi kalau ternyata kamu kesulitan dananya untuk bisa yang musinnah, fatadbahu jid'atan minadh. Ya sudah, kamu korban saja. Cempek, wedhus.
Saya dibuka di sini. Apa yang disebut modus gembel? Hanya modus gembel, Pak. Cuma modus gembel yang boleh, yang lain nggak boleh. Nah, di sini disebutkan fatadbahu jita'atan nadhan wa hiya allati atammat sittata ashhur. Cempe yang sudah di atas 6, berarti cempe pira? 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Kalau setahun sudah musinnah. Ya nggak ngerti. Ternyata orang yang punya yang low budget, yang duit sejuta, carilah jenengan apa? Minat doan cempe wedus. Pokoknya yang umurnya di atas 6 bulan. Saya kan gemeletek. Tahu gemeletek, Pak? Gemes. Karena di tempat saya kan pokoknya sing ora 3.650.000 nggak bisa kurban. Lu nabi atau panitia? Lu kan panitia, bukan nabi. Kecuali kalau yang mengatakan nabi is okay. Lu panitia baca hadis apa jadi beda? Padu kalau panitia. Ya, hadis sahih. Itu ada mana? Lo nek mengatakan berarti sing 6 juta bisa. Besok harinya saya cari cempe. Dapat 5 ekor cempe. Umurnya ada yang 8,5, ada yang 9 bulan. Berapa harganya? 800.000. Nah, siapa yang mau korban cempe? Banyak ternyata. Gundule. Barang dilaukan malah akeh sing pada arep kurban. Janjane kan udah duit janjane. Akhirnya kan saya udah uji coba tahun ini. Cukup 5 cempe saja. Nah, pada urunan 200 seketar. Ada 5 orang tahun ini coba-coba tidak minat doa. Nah, kalau dituruti lebih banyak dari yang sapi. Ya saya nggak ngerti kayak apa rasanya. Belum coba. Nah, kan jadi jenengan itu kalau mau kurban jangan nunggu duit 3.600. Kapan, Pak? 2 juta bisa berkurban, nyatanya bisa beli itu kok. Tapi aja ngelomboni, duduk 5 juta mau orang jadi duit. Daya lain ceritanya. Karena fasal di Rabbika, itu perintah wajib. Sudah. Kurban cempe saja nggak apa-apa. Nah, yang paling aneh, kurban akeh diwadoni pamer, kurban akeh. Kurban cilik, kurban iki semua. Rasa manis, pengarep ibadah di wadah. Betul atau tidak, Pak? Wong duwe duit yang tempuh sampai siji lah. Kurban atas nama pribadi. Wadah. Oh, boleh. Pamer. Kurban cempe, tiba-tiba itu man. Kacau sekali. Cobalah, orang yang beribadah itu, meskipun sholatnya berburu gedang, alhamdulillah, didorong mereka, dihantarkan mereka, termasuk orang-orang yang kurban cempe. Ayo, alhamdulillah, tahun ini baru kurban cempe. Siapa tahu depan kurbannya, jangan diwajah, diberi semangat. Saya yakin jenengan sejuta punya lah aslinya. Jujurlah. Mau coba aja. Yang umur-umur 9 bulan itu masih murah, masih 1 jutaan kalau lemu.
Kalau kering ya kita. Ini hadisnya sahih. Karena Rasulullah ingin membangun peradaban. Agama ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya harta. Orang miskin pun bisa berkurban. Kan gagah. Yang macam bismillah. Orang apalah kurbanmu cuma sampai dihargai oleh Allah. Pada tingkat klekeknya itu yang punya nilai. Karena apa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Ingat, binatang-binatang kurban yang kau klekek itu, apakah itu onta, apa sapi, apa wedus, sampai cempe-cempe yang kau klekek itu adalah min sya'airillah. Simbol-simbol kebesaran Islam. Itu simbol kebesaran. Di Al-Hajj 26, 27, 28. Al-Hajj ayat 36, 37, 38. 36. Nah kemudian yang 36-nya Allah menyatakan zalika, itulah penyembelihan itu, klekek, itulah klekek. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang turut serta membesarkan syiar Allah, itulah pancaran iman. Ya, yeah. Jadi kurban itu nggak baik-baik. Itu simbol kebesaran Islam, dan barang siapa yang ikut kelekek nyembelih kurban, berarti dirinya turut andil dalam membesarkan simbol-simbol keislaman. Itulah pancaran iman, min taqwal qulub. Gak main-main kurban. Maka kurban harus dilakukan, meskipun hanya seekor